Tahukah Anda bahwa polemik pribumi dan Arab, khususnya keturunan Yaman, pernah terjadi sejak era kolonial? Di mana saat itu, Snoek Hurgronje sebagai orang yang ditugaskan oleh Belanda dalam meredam perlawanan umat Islam di Indonesia telah merumuskannya. Strategi utama Snoek adalah pecah belah dan adu domba, yaitu dipisahkannya antara Muslim Arab dengan Muslim Indonesia, yang kemudian akan dilanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu diadu domba. Baginya, kaum Muslim pribumi akan dianggap berbahaya ketika pulang dari Mekah saat momentum ibadah haji. Karena di Mekah menjadi tempat di mana umat Islam sedunia melakukan konsolidasi, khususnya terkait seruan pan-Islamisme yang diserukan oleh Kekhilafahan Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Sedangkan ketakutan kedua adalah Muslim Yaman, karena mereka menjadi simbol bertemunya Muslim Arab dengan Muslim pribumi. Menariknya, pola ini masih dijalankan hingga saat ini. Parahnya, masih banyak umat Islam yang terjebak dengan pola Belanda ini. Nah, dalam edisi kali ini, kita akan mengupas peristiwa sejarah lengkapnya, yaitu tentang cara Snoek Hurgronje dalam menjalankan modus operandinya. Termasuk, cara dia menyusup ke tubuh umat Islam. Dan yang paling menarik adalah, terkait pernyataan Harry J. Benda, salah seorang sarjana Belanda, yang menegaskan terkait potensi bahayanya Muslim pribumi dan Muslim Arab Yaman ketika bersatu. Merasa kebijakan yang ada tidak efektif, pemerintah kolonial Belanda akhirnya menugaskan Christian Snoek Hurgronje sebagai penasehat urusan pribumi dan Arab. Snoek, seorang Islamolog terkemuka dari Universitas Leiden, dianggap sangat cocok untuk posisi tersebut. Snoek memberi saran kepada Belanda agar perang dengan Aceh disudahi. Lalu diusulkanlah pendirian kantor penasihat urusan pribumi atau Voor Inlandse Zaken. Kevin W. Vogt menyebut ini sebagai kantor urusan pribumi dan Arab di Batavia, yang dipimpin oleh Snoek adalah pasca Perang Aceh. Namun demikian, pada dasarnya tugas dan wewenang kantor ini sudah ada sejak tahun 1899, yang ditandai dengan diangkatnya Snoek Hurgronje sebagai advisor. Lembaga ini bebas bergerak, yang secara rutin menjalin komunikasi dengan konsulat-konsulat Hindia Belanda di berbagai negara, seperti Jeddah, Istanbul, Kairo, Singapura, dan Kalkuta. Komunikasi ini dilakukan untuk memonitor pergerakan warga negara Hindia Belanda di luar negeri, dengan siapa mereka berkomunikasi, ideologi apa yang mereka anut, dan bagaimana hubungan mereka dengan tanah air. Ringkasnya, dengan keberadaan kantor Voor Inlandse Zaken ini bisa berfungsi sebagai roda penggerak dan mengimplementasikan gagasan Belanda melalui kebijakan atau aturan formal yang mengikat dalam menangani urusan pribumi yang terkait dengan Islam. Dengan adanya institusi ini, Belanda dengan mudah menundukkan pribumi ke dalam sistem hegemoni mereka. Studi Islam Snoek Hurgronje. Snoek melakukan studi Islam di Indonesia secara total. Tak tanggung-tanggung Snoek menyamar menjadi Muslim dengan nama Abdul Ghaffar, mengunjungi Makkah, pergi ke Yaman, menikahi wanita Muslimah. Snoek memulai debutnya dalam studi Islam melalui disertasi doktoralnya yang berjudul Het Mekkaans atau Perayaan Mekah. Untuk penelitian tersebut, ia rela pergi ke Mekah dan tinggal di sana dengan berpura-pura masuk Islam dan menggunakan nama Abdul Ghaffar Al-Hulandi. Ketika datang dari Makkah, ia memakai surban warna hijau. Bertujuan untuk mengesankan ia berketurunan Nabi Muhammad. Konon, ketika datang pertama kali, tidak banyak orang mengenalnya, ia dipanggil oleh beberapa orang Betawi dengan Sayyid, sebuah panggilan untuk orang Arab keturunan Nabi. Semua itu dilakukan Snoek untuk menarik orang Islam agar mempercayainya sebagai Muslim tulen dan melakukan operasi intelijen. Ia melakukan politik adu domba atau divide et impera. Menariknya, salah seorang sarjana Belanda yang bernama Harry J. Benda memberikan pernyataan yang gamblang terkait potensi bahaya ini. Dia mengatakan,
ada dua kekuatan yang menjadi ketakutan pemerintah kolonial Belanda. Ketakutan Belanda pertama adalah orang Jawa yang telah melakukan ibadah haji. Dan yang kedua, orang Arab Hadramaut yang hijrah ke Hindia Belanda. Tentu saja, ini menjadi lebih tergambar dengan adanya strategi Belanda dalam melumpuhkan kekuatan Islam di Indonesia saat itu, yaitu ada upaya adu domba antara Muslim pribumi dengan orang Arab dari Hadramaut ini. Pendekatan Snook terhadap Islam. Snook menyarankan agar pemerintah kolonial membedakan antara Islam sebagai ibadah dan Islam sebagai kekuatan sosial politik. Ia mengkategorikan Islam ke dalam 3 kelompok: agama murni atau ibadah, sosial kemasyarakatan, dan politik. Untuk 2 kategori pertama, pemerintah kolonial sebaiknya tidak ikut campur. Namun, untuk Islam dalam bentuk politik, Snook menekankan perlunya tindakan tegas untuk mencegah pertumbuhan kekuatan tersebut. Karena kelompok Islam politik inilah yang sesungguhnya selalu menantang pemerintahan kolonial dengan semangat pan-Islamisme dan semangat jihadnya. Karena itulah, Snook merekomendasikan untuk membabat habis kelompok yang ketiga ini. Tantangan dan ancaman pan-Islamisme. Meskipun usulan Snook diterapkan, ancaman pan-Islamisme terus menjadi masalah bagi Belanda. Di Istanbul, Charles Koen, konsul jenderal Belanda di Teheran, mendengar percakapan tentang rencana Turki untuk melawan kekuatan Eropa dan merevolusi Hindia Belanda dan India Inggris. Sekali lagi, merujuk pada pernyataan Harry J. Benda, salah seorang sarjana Belanda, yang mengatakan, ada 2 kekuatan yang menjadi ketakutan pemerintah kolonial Belanda. Pertama, orang Jawa yang telah melakukan ibadah haji. Kedua, orang Arab Hadramaut yang hijrah ke Hindia Belanda. Apabila keduanya bersatu, maka seruan pan-Islamisme akan terus berkobar, dan tentu potensi perlawanan yang dimotori oleh gerakan Islam politik akan terrealisasi dengan komando langsung dari Istanbul dan Mekah. Maka, cara paling efektif yang dilakukan oleh Belanda adalah memisahkan antara Muslim pribumi dengan Muslim Arab Hadramut ini, yang kemudian dijalankannya strategi yang kedua, yaitu diadu domba.